nanti ulang setelah sholat subuh. Itu agenda pada kesempatan kali ini. Untuk mengikat waktu, mari kita buka agenda atau acara Dirosah Syariah ini dengan bacaan umur kita Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini memberikan kelancaran acara kita mulai awal sampai akhir nanti dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Abdul Aziz untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita tak lupa untuk selalu bersyukur, menyadari bahwa kita saat ini dengan kondisi kita apapun adanya, kita itu sedang diberi Allah banyak nikmat. Walaupun kadang kita anggap itu cuma biasa saja, padahal kita dihidupkan ini pemberian yang luar biasa. Kita masih bisa mencukupi kebutuhan kita, makan, minum, masih punya tempat tinggal, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Jangan sampai tidak kita anggap karena sudah biasa. Ya, jadi sing dihitung nek sing anyar-anyar mawon. Ini jangan keliru. Jadi kita yang sudah diberi lama ini justru mestinya yang paling diingat. Apalagi tidak dicabut-cabut. Ya, nikmat itu tidak dicabut sampai sekarang. Jadi kita masih hidup dan hidup ini akan terus berlanjut, tidak akan dihilangkan oleh Allah. Ya, dan namanya orang hidup ya dikasih kebutuhan. Itu seperti itu. Pada malam hari ini saya mengajak untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ke-20, yang mana Allah menyampaikan satu peristiwa yang sangat penting dan ini menjadi pelajaran yang sangat harus diperhatikan. Jadi sangat harus diperhatikan. Jangan sampai kita kemudian tidak tahu. Ya, jadi tentang peristiwa spektakuler yang penuh dengan penuh dengan keharuan sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mengikuti ceritanya itu mestinya bisa sedih, campur gembira, ya mungkin bisa nangis gitu. Jadi Allah Ta'ala sampaikan tentang walaupun tidak langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW, tapi tentang peristiwa yang sama, karena tujuan ayat ini yakni musalliyan bidzalikan nabiyahu Muhammad SAW. Allah hendak menghibur nabinya, rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin
Wa idqal, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, wa idqala Musa. Jadi ayat ini, jadi kalau ada id di dalam Al-Quran itu maknanya uzkur id, ingatlah wahai Muhammad ketika. Nah, begitu. Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Ya, jadi ayat ini tadi musalliyan bidzalikan nabiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menghibur rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disuruh mengingat ya peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Liqaumihi, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Jadi nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, terutama yang diberikan pada kaumnya Nabi Musa, ini betul-betul sangat luar biasa. Yang paling besar adalah diselamatkan dari Fir'aun. Bukan hanya diselamatkan, bahkan menggantikan posisi Fir'aun dan teman-temannya. Ya, Pak ya. Jadi kan Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nah, keturunan Nabi Yakub ini dibawa oleh Nabi Yusuf untuk pindah ke Mesir. Karena Nabi Yusuf kan menjadi perdana menteri atau menjadi penguasa di Mesir. Beliau mengajak keluarganya, termasuk ayah beliau Nabi Yakub sendiri beserta seluruhnya ini pindah ke Mesir. Turun temurun di Mesir, kemudian muncul masa Fir'aun yang di dalam Quran ini Ramses ke-6 kalau di sejarah apa itu dulu sejarah nasional ada tentang itu atau secara dunia ya. Jadi Fir'aun ini raja dan itu yang ke-6 dari gelar Fir'aun yang ada di sana. Ya. Nah, disitulah kemudian Bani Israel ini ditindas, dijajah, bahkan sampai dibunuh. Yang bayi laki-laki yang lahir sampai seperti itu. Ya, saking luar biasa. Jadi mereka diperbudak dan bisa bebas melalui Nabi Musa ini. Bukan hanya bebas, menggantikan Fir'aun menjadi penguasa di Mesir. Jadi kekuasaan di Mesir pindah ke tangan Bani Israel lagi. Ya. Jadi itu nikmat yang besar. Makanya Allah sampaikan irja'ala fikum anbiya. Ingatlah ketika Allah jadikan pada kalian banyak sekali para nabi. Jadi nabi-nabi sesudah Nabi Ibrahim itu tidak ada kecuali dari keturunan beliau. Ya, dari Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Yakub namanya, nama lainnya adalah Israel, panggilannya Israel. Nah, anak cucunya disebut Bani Israel. Ya, dan muncul banyak nabi nanti sampai terakhir Nabi Isa itu sekitar 125.000 nabi lebih. Jadi lebih dari 125.000. Nikmat besar. Wa ja'alakum muluka, dan dijadikan menjadi raja-raja. Karena Mesir itu kerajaan terkuat di Afrika, maka wilayah-wilayah lain itu pun otomatis akan bisa menjadi kekuasaan mereka. Jadi Bani Israil ini dijadikan raja banyak sekali. Makanya ketika masa Nabi Muhammad SAW beliau diutus, ya walaupun ini nanti Bani Israel yang setelah Nabi Isa itu atau umat Nasrani umumnya ini menjadi raja-raja di dunia.
Jadi makna raja pertama memang raja beneran, walaupun nanti ada makna yang kedua, ya. Jadi Bani Israel itu kalau ada orang ya yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, punya harta yang cukup, terus banyak pembantunya, apakah 2 atau 3, maka itu disebut raja, disebut malik atau muluk. Jadi seperti itu. Bahkan di tafsir ini dijelaskan yang pertama kali manusia itu diberikan tadi pembantu. Jadi ada mekanisme orang mengambil orang lain sebagai pembantu. Itu hanya Bani Israel ini yang pertama punya. Jadi umatnya Nabi Musa ini di sini. Ya, jadi disebutkan di situ bahwa yang pertama kali Allah berikan nikmat berupa pembantu. Jadi kana awwalu man malakal khadam. Jadi Bani Israel inilah yang pertama kali diberi Allah tadi itu punya pelayan. Bahkan pelayannya isnatain, apakah 2 ataukah 3. Ya, jadi lebih dari 1 bahkan banyak. Gitu. Ya, jadi itulah sebutan kata raja di sini. Penakwilannya begitu. Dan tadi ketika Rasulullah SAW diutus, ini dunia ini lebih banyak dikuasai orang Nasrani, yakni dengan kerajaan Romawi. Romawi itu satuan kerajaan se-Eropa, bahkan sampai ke Asia. Hanya Syam, ada turun surah Ar-Rum itu karena perebutan antara penjajah Persia dengan Romawi, berebut tanah Syam. Ya, Syam itu mana? Ya ini yang disebut di ayat ini. Jadi tanah yang sudah ada sejak dulu yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, dan memang tanah ini menjadi rebutan sejak masa-masa nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi itu Bani Israel dijadikan Allah sebagai raja-raja, sebagai penguasa-penguasa sesudah Fir'aun. Ya, jadi mereka yang punya kuasa di situ. Ya, karena Fir'aun juga penjajah yang kuat, penjajah yang kuat. Ini. Jadi dari penindasan Fir'aun mereka selamat, karena itulah kemudian diberitakan Allah untuk mendatangi tanah kelahirannya untuk membebaskan saudara mereka yang juga dijajah. Jadi dari kerabat atau keluarga itu masih ada yang tinggal di Syam. Makanya ini Nabi Musa dalam pidatonya ini atau dalam motivasinya di sini, ya ini dalam rangka untuk mengingatkan Bani Israel, dimulai dengan ingatlah nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Ya, ingatlah nikmat yang diberikan Allah kepada kamu, dijadikan penguasa-penguasa. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan kamu diberikan apa yang tidak diberikan kepada seluruh umat manusia pada zaman itu. Jadi tidak ada manusia zaman itu yang punya anugerah, punya prestasi melebihi Bani Israel, bisa mengalahkan dari Fir'aun. Padahal bukan mengalahkan, cuma ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Termasuk diantaranya yang belum pernah diberikan pada umat yang lain adalah wal man wasalwa wahijr wal ghomam. Bani Israel diberikan Allah mencari makan tidak perlu susah. Ada manna dan salwa. Ya, jadi man ini kalau setiap pagi, jadi sebelum ada es krim Pak, itu dulu Bani Israel sudah menikmati al-man. Man ini setiap pagi ada seperti embun yang membeku di di daun-daun pohon. Itu kata Rasulullah lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada susu, maksud daripada yogurt yang dari susu itu. Nanti ya gambarannya ya kayak es krim gitu.
Itu belum ada zaman mempunyai atau mendapatkan. Bani Israil sudah dikasih oleh Allah, dan cukup ambil saja setiap pagi. Salwa itu sejenis burung puyuh, tinggal nangkap disembelih, dan itu banyak jumlahnya, tidak perlu susah berburu. Ya, juga ada gomang, kemana-mana mereka itu diikuti awan, jadi nggak pernah kepanasan. Ya, jadi makanya tidak pernah diberikan kepada satu manusia pun di dunia pada zaman itu, hanya diberikan kepada Bani Israil karena tadi keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Ya, juga Hijr, ketika mereka butuh minum, belum ada PDAM, Pak, belum ada keran datang, belum ada sistem pipa, belum ada pabrik pipa. Nabi Musa pukulkan tongkatnya, keluar 12 mata air. Nah, jadi semacam teknologi, makanya dijadikan Allah pelajaran itu. Jadi cukup orangnya di tempatnya masing-masing, sudah airnya yang datang maksudnya. Jadi dipukul batu itu mengeluarkan 12 mata air, itu mengarah ke masing-masing keluarga. Ada 12 keluarga besar di Bani Israil. Begitu. Ya, jadi itu nikmat yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Begitu. Ya. Ini, jadi itu diingatkan. Jadi kamu diberikan nikmat Allah yang luar biasa. Kemudian tadi, sekarang kamu ini setelah dibebaskan dari Fir'aun, diberikan nikmat-nikmat tadi itu, maka diperintahkan kepadamu, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasa, masuklah kamu semua ke negeri yang disucikan Allah, ke negeri yang diberkahi, yakni wilayah Tursina dan sekitarnya. Ya. Atau ada yang bilang di sini yang Palestina dan Jordania serta Damaskus. Ya. Jadi Damaskus Suriah di Syam. Makanya dalam makna yang lain atau dalam bahasa wal akhar huwa Syam, yaitu negeri Syam. Jadi negeri Syam ini memang negeri yang bagus, negeri yang subur, tidak hanya tumbuh kesuburan, tapi juga tumbuh para nabi di situ. Tempat asal Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan nabi-nabi yang lain. Jadi itulah negeri Syam, negeri yang diberkahi oleh Allah. Nah, diturunkannya nanti termasuk Nabi Isa pun di sana, ya, di Syam ini. Dan ini diberitakan dari Mesir, Bani Israil berangkat, ya. Ini jadi dalam beberapa keterangan ini juga jumlah mereka sangat besar, ya. Jadi bisa mencapai 60.000 orang, ya. Jadi 600.000 situmi'ah. Jadi dikatakan jumlahnya mencapai segitu. Ya, jadi pasukannya besar. Nah, jadi diberitakan bahwa masuk ke negeri allati kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan untukmu. Jadi negeri ini maksudnya milikmu karena nenek moyangmu dari sana, ada keluargamu di sana. Tapi sekarang kondisinya mau dijajah. Ya, kalau di tafsir disebut dengan kaum Amalik. Begitu. Ya, jadi jelas di sini perintahnya, masuklah ke negeri itu yang telah Allah tentukan untukmu. Ya, kalau di sini ada penafsiran allati asbata fil lauhil mahfuz annaha lakum, telah ditentukan di lauhul mahfuz bahwa negeri ini adalah tempatmu, masakin sebagai tempat tinggal, manazil sebagai rumah. Ya, dunal jababaratil lati fiha, bukan milik orang-orang yang kejam yang ada di dalam negeri itu yang sedang berkuasa. Jadi dijajah, ya, Syam ini oleh Jababara. Jababara ini artinya orang-orang yang kejam. Ya.
Wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan kamu kembali ke belakang, fatanqalibu khasirin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, jadi di sini Allah perintahkan kepada Bani Israel, ya, jadi untuk melaksanakan li amrillahi allati amarakum bi, laksanakanlah perintah yang Allah perintahkan kepadamu, minad dukhuli alal qaumil ladina amarakumullahu biqitalihim, untuk masuk ke negeri yang sekarang ada orang-orang yang Allah perintahkan untuk memerangi mereka, wal hujum alaihim fi ardihim, dan bukan serangan bukan bertahan tapi menyerang ke negerinya. Karena Mesir negara besar. Jadi Fir'aun itu dihormati di dunia waktu itu. Itu makanya Mesir itu besar. Karena besar, kata Allah, seranglah. Ya. Ini makanya kira-kira dari mana penjajah ini? Kira-kira dari mana penjajah ini? Yang jelas pokoknya bukan orang Syam. Nah, kalau merujuk pada peristiwa-peristiwa sesudahnya, yang termasuk ketika Nabi Muhammad tadi diutus, maka yang datang penjajah itu yang banyak adalah orang Eropa. Jadi waktu itu Romawi yang datang, ya, dan mereka mewakili Bani Israel. Juga kemarin kita ketemu hadis, gitu ya. Nanti juga ada istilah muluk wal jababarah. Ini muncul di hadis Nabi pada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi umat Nabi Isa atau yang mengaku mengikuti Nabi Isa tapi menyimpang, jadi kaum Nasrani. Gitu ya. Jadi di sini. Jadi penjajahan ini telah ada sejak dulu. Ya, sudah lama, termasuk sejak Nabi Musa ini. Pada masa Nabi Musa, penindasan oleh Fir'aun yang sangat kejam. Terus juga Syam dalam kondisi dijajah. Jadi Syam itu kalau sekarang 4 negara, Palestina, Lebanon, Jordania, dan Suriah. Makanya tadi dalam tabel disebut Damaskus, gitu ya, di Suriah, kemudian ada Urdun, Lebanon, gitu ya, Jordania, gitu ya, Urdun di Jordania, ya, dan ada Palestina. Begitu, ya. Jadi di sini diperintahkan. Apa jawaban kaumnya? Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ayat ke-22. Inna fiha qauman jabbarin, sungguh di dalam negeri itu ada kaum yang bengis. Ya, orang yang kuasa, yang sombong, yang kuat. Dibuat kata jabbar. Ya, di sini jabbar, di sini ada penjelasannya. Ya. Ai qalu inna fil ardil muqaddasah, sungguh di tanah suci itu, allati ta'muruna bi dukhuliha, yang Anda perintahkan kami memasukinya, qauman jabarin, ada kaum yang sangat kuat, bengis, ya, la taqata lana biharbihim, yang kami tidak mampu untuk memeranginya, wala quwwata lana bihim, kami tidak punya kekuatan, wasamuhum, ya, dan mereka menamainya Jabbarin di annahum kanu li syiddati batshim, karena betapa sangat kuatnya mereka, wa azimi khalqihim, dan tubuhnya yang sangat besar. Jadi tubuhnya sangat besar. Qad qaharu sa'irul umam ghairuhum. Ya, dan mereka telah memaksa umat-umat selain mereka. Jadi di sini, jadi semua yang bukan dari mereka maka menjadi orang yang terjajah. Wal aslu fil jabar al muslih amra nafsihi wa amra ghairihi, summa istamala fi kulli man ittajarra naf'an ila nafsihi bihaqqin aw batilin. Ya. Jadi kata jabar di sini orang yang mencari kemaslahatan, kenyamanan, keenaan hidupnya dengan cara memperalat orang lain. Orang lain diperkerjakan untuk memberi manfaat bagi dirinya tanpa memperhatikan yang benar apa yang salah. Itu namanya jabar.
Jadi Jababara ini maknanya begitu. Makanya tadi penjajah, orang yang kejam. Dan mereka tidak berasal dari negeri mereka yang asli. Nah ini begitu Pak. Jadi makanya di kitab Mafahim Siyasi itu saya Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan untuk saat ini, dan tadi kalau dilihat dari Quran memang sejak dulu, jadi masalah-masalah Eropa itu adalah masalah utama dunia yang paling berpengaruh pada dunia. Tapi pengaruhnya pengaruh negatif. Jadi apa? Mempengaruhi perdamaian dunia. Ancaman perdamaian dunia itu datang dari Eropa saja. Yang paling besar maksudnya. Kalau selain Eropa itu nggak besar. Makanya perang dunia pertama terjadi di mana? Ya dimulai oleh Eropa, bukan oleh Asia. Perang dunia kedua, pokoknya semua perang dunia. Ya, nah termasuk di sini. Jadi penindasan yang terjadi di masa ini selain oleh Fir'aun, ini datang dari bangsa yang tadi yang sangat fisiknya besar-besar. Ya, dikatakan di sini ringkas ceritanya Bani Israel berangkat dari Mesir dengan jumlah yang besar. Ya, memang mereka niat untuk melaksanakan jihad yang diwajibkan Allah kepada mereka. Kemudian Nabi Musa memerintahkan intelijennya untuk masuk lihat di dalam. Nah, setelah tahu di dalam itu, ya, dan 12 suku tadi semuanya mengirim, semuanya ditangkap. Nah, jadi ceritanya ini ditangkap, ya, oleh mereka, gitu. Nah, setelah ditangkap ini 12 orang tadi itu cukup ditangkap oleh satu orang atau 12 keputusan. Jadi satu tim 12 orang itu sembunyi di sebuah tempat milik warga dari mereka, gitu ya. Maka ditangkap 12 orang itu satu dan menggambarkan untuk itu, ya. Maka Bani Israel tadi intel ini lapor kepada Nabi Musa, gitu, bahwa di dalamnya waro'aina rijalan jisama, kami lihat, ya, laki-laki yang tubuhnya sangat besar, waro'ainal jababaro di banil jababaro, dan kami lihat mereka orang-orang yang bengis dan dari keturunan orang-orang yang bengis. Wa kunna fi a'yunihim mislul jarad, kita semua ini di hadapan mereka cuma seperti seekor belalang. Saking besarnya orangnya itu. Jadi di masa itu begitu, ya. Jadi Bani Israel, nah ini yang asli Palestina tadi, itu dibandingkan mereka kalah jauh fisiknya. Jadi besar-besar orangnya itu. Nah, kata dia. Jadi itu yang terjadi. Jadi mereka menganggap itu, ya, maka semuanya akhirnya takut. Bahkan ketika Nabi Musa menyampaikan nasihat ini, ya, ini nasihat ini, Pak, ya. Nabi Musa kemudian memotivasi, wahai kaumku, kamu diperintahkan Allah untuk melaksanakan ini, masuklah saja, ya, itu. Maka diceritakan mereka itu sampai nangis pada Nabi Musa. Anda mengajak kami katanya begini-begini, kita lebih baik mati di Mesir daripada sekarang kita bawa anak kita, cucu kita besok akan menjadi budak mereka, atau kita mati semua di sini sia-sia. Nah itu berikut, ya. Jadi mereka tidak mau, ya. Jadi mereka mengatakan berbagai ucapan, ya. Di sini banyak sekali ceritanya, begitu. Ya, akhirnya keputusannya ketika mereka mengatakan di dalamnya ada kaum yang bengis, ayat 22, wa inna lan nadkhulaha, dan kami memutuskan tidak akan memasukinya selama-lamanya, hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari negeri itu. Wa iyakhruju minha, jika mereka sudah keluar, fa inna dakhilun, sungguh kami pasti akan memasukinya. Perhatikan kalimat ini, Pak, betapa bodohnya. Jadi mereka mau nek wis penjajah hilang, kami pasti masuk ke negeri. Oh, penjajah wis gak ono, kami gak putih.
Ya, disinilah Bapak sekalian celaan Allah kepada Bani Israel, betapa buruk akhlak mereka dan tadi betapa mereka ini sangat kurang ajar sekali. Ya, dan ini pun seperti itu banyak mental manusia. Sekali lagi di sini ini hubungannya dengan tadi Pak penjajahan. Makanya kemarin ketika saya ditanya apa temanya Ustaz? Temanya Nabi melawan penjajah. Jadi Nabi itu selalu melawan penjajah. Nah kita ini umat Nabi berarti apa? Umat yang berani melawan penjajah. Jangan seperti umatnya Nabi Musa ini. Diceritakan Allah tadi untuk kita ingat, dan ini sangat-sangat harus kita ingat. Gitu. Ya, kemudian qala rajulani minal ladzina yakhafun ayat 23. Setelah Nabi Musa tidak mampu membuat mereka kembali, maka dua orang dari hamba Allah yakhafun yang mereka takut an'amallahu alaihima yang Allah telah berikan anugerah kepada dua orang ini. Mereka berdua menasihati kaumnya, udkhulu alaihimul bab, wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah ini, ya, ke pintu. Fa idza dakhaltumuhu, jika kamu memasukinya, fa innakum ghalibun, maka pasti kamu akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, kalau ada ketakutan maka serahkanlah kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu ya memang orang-orang yang beriman. Dua orang ini namanya Yusha bin Nun alaihi salam. Ya, ini dua orang. Jadi yang pertama namanya Yusha bin Nun. Nah, siapa dia? Nanti ada beberapa versi dia. Ini jadi yang jelas pokoknya namanya dua orang tadi. Yang pertama namanya Yusha bin Nun. Ya, yang kedua Kalib bin Yufana. Jadi Kalib bin Yufana, dua orang ini. Nah, sebagian tafsir mengatakan Yusha bin Nun itu fata Musa, adalah pemuda pelayan Nabi Musa yang disebutkan di surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa menemui Nabi Khidir, kan ada teman orang yang menemaninya, ada pelayan. Nah, begitu. Makanya ada yang menafsir begitu. Jadi beliau ini hanya seorang pemuda, tapi di sini saya temukan di tafsir At-Tabari ini, ya, beliau ternyata bukan sekedar pelayan, beliau sudah dewasa. Yang kedua Kalib tadi itu bin Yufana, ini khitanu Musa, menantu Nabi Musa alaihissalam. Jadi usianya lebih muda. Jadi menantu, sudah posisinya menantu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau khitan itu maknanya kalau nggak menantu ya ipar. Sedangkan Nabi Musa nggak punya ipar karena iparnya perempuan. Jadi menantu. Jadi dua orang ini gitu. Sebagian mengatakan jadi mereka ini termasuk tadi kepala suku. Dua orang ini tadi kepala suku dari 12 tadi yang ada. Dan dikatakan ya, jadi ada wakana min jawashisil ard. Dua orang ini adalah pakar intelijen kalau zaman sekarang itu. Jadi Yusha bin Nun ini sebenarnya punya kepandaian di dalam itu. Makanya menurut analisa dia bahwa kita bisa menang walaupun musuh sangat kuat, begitu. Makanya di dalam riwayat di sini ya dari kota dan diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Musa mengutus 12 dari 12 tadi 12 suku Bani Israel, maka 10 orang fa'amma asratu fajabbalu qaumahum, ya, yang 10 pimpinan menakut-nakuti kaumnya, ya, karihu ilaihim dukhul alaihim, dan membuat kaumnya tidak mau masuk ke negeri itu. Wa amar rajulani amara qaumahuma ayyadkhuluha. Dua orang ini memotivasi kaumnya untuk masuk ke negeri itu karena punya kesempatan untuk menang. Jadi jelas di sini Mas Jadi ada perbedaan pendapat dalam Bani Israel.
10 kelompok memutuskan tidak mau menyerang musuh. Karena apa? Percuma, musuhnya terlalu kuat. Ibaratnya kita cuma seekor belalang mau melawan dia, begitu. Tapi Yusha bin Nun dan Kalib tadi mengatakan bahwa kita bisa menang, begitu. Ya, di sini dan ini bukan kaleng-kaleng tadi itu, karena min jawazisil ard. Jadi dua orang ini termasuk mata-mata bumi, maksud mata-mata dunia. Jadi dia itu kelasnya kelas tadi itu intelijen internasional ibaratnya gitu. Ada sahabatnya. Ya, jadi jelas di sini bahwa ada setelah dipelajari ternyata menurut mata manusia tadi itu musuhnya terlalu kuat, penjajah ini tidak bisa dihilangkan. Maka keputusannya terakhir ayat 24, qalu, mereka membacakan keputusannya, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan, kami tidak akan masuk ke dalamnya, ya, sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk melawan penjajah selama-lamanya. Madamu fiha, selama mereka masih ada di situ. Bahkan mereka mengatakan, fadhab, silakan Anda pergi, Anda sendiri, warabbuka, dan Tuhan Anda, faqatila, silakan perang berdua. Na'udzubillah min inna hauna qaidun, kami akan tunggu dengan duduk-duduk di sini menikmati kopi. Itulah Bani Israel. Sampai Nabi Musa dikatakan Anda diceritakan di sini, maka Nabi Musa ketika kaumnya memutuskan kembali, Nabi Musa bersujud untuk meminta kaumnya agar tidak kembali. Setelah dimotivasi tadi dipidatui, gak mempan. Ya, maka tadi itu Nabi Musa sampai bersujud. Itu di sini. Falamma hamma Bani Israil bil insiraf ila Misr, ketika Bani Israil memutuskan untuk kembali ke Mesir, hina akhbarahum, ketika mendapat informasi tentang tadi itu, maka kharra Musa wa Harun ala wujuhihima sujada, maka Nabi Musa dan Nabi Harun bersujud di depan jamaah Bani Israil, di depan kumpulan Bani Israil itu, meminta mereka agar mentaati Allah. Tapi tidak ada yang mau. Bayangkan, Nabi sampai sujud mintanya itu. Ya, begitu. Hanya 2 orang tadi, 2 pimpinan yang mau mengambil tugas ini. Siapa tadi? Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Karena tadi Kalib ini kalah suara tadi dengan 10 yang lain memutuskan pulang, maka 2 orang ini, 2 pimpinan ini sampai tadi itu membakar bajunya dan mengatakan kepada Allah, gitu ya. Ini jadi fakharraqa Yusha bin Nun wa Kalib Yufana siyabahuma, keduanya membakar tadi itu, ya. Dan kemudian beliau innal ardo mararna biha. Yusha mengatakan negeri ini sudah aku lewati, sudah aku masuki, karena dia intan tadi. Wa hasisna hasolihah, dan sudah aku teliti negeri ini cocok, bagus untuk kita. Radina rabbuna, yang mana negeri ini telah diridhoi oleh Tuhan kami, lana untuk kami, fawahabana lana, bahkan Tuhan telah menganugerahkan untuk kita. Ya, bahkan banyak sekali panjang. Akhirnya beliau mengatakan nakidu labanan wa asalan, negeri ini akan memberikan susu dan madu. Walakin if'alu wahida, tapi yang harus kalian lakukan hanya satu. Ya, jangan Anda durakai Allah. Berjuanglah dan jangan takut, wala takhshaw sya'bal ladzi biha, dan jangan kamu takut dengan suku atau bangsa yang tadi katanya kuat, yang sedang ada di situ berkuasa. Ya, jadi itulah tekad dari 2 pimpinan tadi. Akhirnya karena kalah suara pulang. Setelah pulang dihukum oleh Allah, tidak bisa
mereka kembali ke Mesir dan juga tidak bisa masuk Palestina selama berapa? 40 tahun. Yakni diterangkan di ayat yang ke-26. Jadi 40 tahun mereka terombang-ambing sampai Nabi Musa wafat di situ. Ya. Jadi begitu. Famata Musa, ya, filtair. Nabi Musa meninggal pada masa tadi terombang-ambing. Famata Harun qablahu. Nabi Harun mati sebelum Nabi Musa. Jadi inilah sejarah di mana ketika Bani Israel diperintahkan untuk melawan penjajah. Tidak ada yang mau. Hanya 2 kelompok yang mau. Ya. Begitu tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun telah mati. Ya, jadi mereka tadi itu fala bisu fi taihim arba'ina sana, mereka menetap di tempat mereka terombang-ambing tadi itu 40 tahun. Fana hadza Yusa, ya, maka Nabi Yusa, Nabi Yusa setelah 2 orang Nabi meninggal, Bani Israel itu tidak pernah sepi dari Nabi, maka Allah angkat Nabi, dan yang diangkat adalah Yusa alaihi salam. Beliau memimpin, beliau wanahada, beliau bangkit dan memotivasi tadi itu, ya, kaumnya, sisa-sisa Bani Israel. Tentunya kaumnya tadi yang 2 kelompok tadi yang sejak awal utuh satu suara, maka mau menerima untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kembali ke Mesir untuk mengajak pemuda-pemuda menyusun kekuatan, ya. Maka beliau kemudian masuk Madinah atau menyerang tadi itu, dan beliau berhasil menaklukkannya. Karena tadi, makanya di sini Bapak sekalian, yang Allah sampaikan kepada kita bahwa itulah para nabi, mereka salah satu misinya adalah menghilangkan penjajahan yang menyengsarakan umat manusia, yang menerapkan kebatilan dicampur dengan kebenaran sedikit-sedikit. Oke. Kemudian pertanyaannya mungkin begini, Ustaz, itu kan terjadi pada masa Nabi Musa. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Untuk Nabi kita Muhammad SAW maka diterangkan oleh Allah di surah At-Taubah, di surah 9, ya, ayatnya ini diantaranya ayat 28, surah 9 ayat 28. Ya, jadi apakah Rasulullah juga diperintah untuk menghilangkan penjajah? Maka Rasulullah pun diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sungguh orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Maka mereka janganlah boleh mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Ini pelarangan haji musyrik. Jadi setelah Rasulullah menaklukkan Mekah, Pak, tahun ke-10 Hijriah, maka dilaksanakan haji. Rasulullah tidak ikut. Rasulullah tidak ikut. Ya, tahun itu dipimpin oleh Sayyidina Utsman. Kemudian tahun itu disuruh mengumumkan mulai tahun depan tidak boleh ada haji musyrik, karena haji musyrik itu telah jauh macam-macam, Pak. Terus tawaf di di berhala-berhala. Berhala belum dihancurkan, Pak. Jadi waktu ditaklukkan itu langsung dihancurkan. Nah, setelah itu dihancurkan. Ya, jadi dihancurkan. Gini. Ya, jadi jelas Allah perintahkan mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Ya. Langsung ke ayat ini, ke ayat berikutnya 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Diperintahkan berikutnya, perangilah. Setelah diberitakan apa? Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir.
Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan tidak mau menerima hukum halal haram yang diberikan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wala yadinuna dinal haqqi, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Tidak mau dengan agama yang benar, yakni sudah menyimpang. Minal ladina utul kitab, dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jelas disuruh memerangi, dan ayatnya bukan untuk Nabi saja, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, termasuk kita. Jadi penjajahan ini harus diperangi, tidak boleh dibiarkan. Ya, dalam tafsirnya, wahadil ayatul karimah nazala awalul amr biqitali ahlil kitab. Ayat ini turun merupakan awal mula perintah, ya, untuk memerangi ahli kitab. Ba'dama tahammadat umuran musyrikin, setelah Rasulullah menyelesaikan urusan kaum musyrikin. Wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja, dan manusia telah masuk Islam berbondong-bondong. Wastaqamat jaziratul Arab, dan seluruh jazirah Arab telah diterapkan Islam atau telah masuk Islam semuanya. Jadi ayat ini turun, dan itu ketika seluruh Arab, ya, Arab sekarang termasuk, bahkan lebih dari itu Pak, termasuk Uni Emirat Arab, ya, dan sebagian Yaman, pokoknya seluruh suku Arab, karena di Yaman itu ada suku Arab, ya, seluruh pokoknya orang Arab sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Maka amarallahu rasulah, Allah perintahkan kepada Rasulnya, biqitali ahlil kitabain, ya, untuk memerangi dua ahli kitab, al-Yahud wan Nasara, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, wa kana dzalika bi sanati walihada tajahaza Rasulullah SAW. Nah, perhatikan di sini, oke, jelas dengan setelah ayat ini turun, maka Rasulullah menyiapkan pasukan liqitali Rum, untuk menyerang Romawi. Jadi pelaksanaannya tadi, makanya makna raja-raja tadi itu bukan sekedar yang disebutkan pokoknya orang punya pembantu, punya anak, punya istri, punya rumah, punya harta, terus dikatakan raja, bukan itu, tapi betul-betul raja. Dan raja yang menindas. Ada kemarin hadis yang di ayat surah Al-Hadid, akhir Al-Hadid kemarin, bukan hadis, sudah masuk ke surah. Jadi disampaikan oleh Allah bahwa ada, ya, di akhir Al-Hadid ada orang-orang setelah Nabi Isa diangkat, maka mereka menyimpang. Ya tadi, karena setelah Bani Israel mengalahkan tadi Nabi Isa, itu kan terjadi persatuan. Jadi karena kalah sudah dibawa kendali Bani Israel, tapi orangnya masih di situ, ada hubungan baik. Begitu, ya. Jadi kaum tadi tidak dihabisi, tapi tadi itu, ya. Nah, akhirnya muncul generasi tadi itu campuran gitu. Apalagi ada riwayat yang mengatakan sebenarnya Nabi Yusa dan tadi itu Kalib yang menantu Nabi Musa itu keturunan dari kaum Jababaro itu. Tapi Imam At-Tabari mengatakan kita nggak usah memperdebatkan apakah dia dari asli Bani Israel atau keturunan mereka. Yang penting pokoknya dua orang ini adalah sahabat setia Nabi Musa, pengikut setia Nabi Musa yang kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan pada Nabi Musa itu. Nah, tapi kalau diramu semua, diambil thariqah terjami, kalau dalam pengkajian dalil semua dalil digabungkan, maka tadi itu kemungkinan ya memang seperti itu bisa jadi. Ya, dan setelahnya terutamanya. Jelas ya? Jadi Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menyerang Romawi, yakni yang ada di Syam, dan waktu itu Rasulullah sudah sampai di Tabuk. Perang Tabuk sudah terjadi karena suasana sangat panas. Rasulullah hanya sekitar 21 hari bersama Salasina Alfan, 30 pasukannya, karena banyak yang sakit dan sebagainya. Rasulullah pulang ke Madinah. Karena Allah memberi pilihan untuk terus apa pulang. Tapi pasukan sudah disiapkan. Perhatikan, jadi Rasulullah sudah menyiapkan pasukan dan sudah pernah berangkat sampai ke Tabuk.
Karena musuhnya nunggu di Tabuk, jadi pasukan Romawi sejumlah 200.000 itu ketika Rasulullah kekuasaannya sudah memenuhi seluruh Jazirah Arab dan Yaman, maka mereka siaga di perbatasan. Ini Muhammad jangan-jangan nanti akan, jadi penjajah sudah siaga. Jadi seperti itu, Pak. Jadi mereka tidak membiarkan Rasulullah punya negara yang kuat, maka Rasulullah datang. Nah, ketika datang 30.000 pasukan, intelnya mengatakan ada 30.000 pasukan bersama Muhammad. Maka jenderalnya Romawi langsung mengatakan kita masuk benteng di Syam. Jadi mereka masuk ke kota Syam, ke Syam. Tidak berani menemui Rasulullah SAW. Nah, nanti Syam diserang pada masa Sayyidina Umar. Kenapa? Pada Sayyidina Abu Bakar banyak masalah di dalam negeri kaum muslimin. Jadi itulah pendahulu kita di dalam mengemban agama ini. Makanya kita ini memperjuangkan tegaknya Islam lewat negara yang kuat, lewat khilafah ini, bukan membuat-buat, bukan madhab tertentu, tapi ini betul-betul yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang panjenengan misalnya alasan, ada kan alasan yang mohon maaf, saya tidak setuju dengan itu madhab tertentu. Madhab apa terus yang mengajarkan itu? Kalau kita tentang khilafah di semua madhab disebutkan. Imam Malik hidup di masa khilafah, beliau tidak pernah mempermasalahkan khilafah. Bahkan beliau kena cambuk oleh khalifah karena menentang khalifah. Karena Nabi Imam Malik tidak setuju kalau khalifah membuat undang-undang talak 3 langsung berlaku talak 3. Maksudnya ngomong sekali belum pernah rujuk, tapi ngomongnya kamu saya talak 3. Maka Imam Malik karena beliau punya hadis dari Rasul, kalau belum pernah rujuk ya tidak bisa disebut talak 3, harus rujuk dulu, terus cerai lagi, baru nanti namanya talak 3. Akhirnya karena menentang khalifah dicambuk beliau. Silakan Anda lihat riwayat Imam Malik. Imam Syafi'i juga kena cambuk, kena hukum juga beliau. Begitu, ulama dulu begitu tegas. Beliau siap resiko. Ya, dan yang paling penting tadi bahwa Nabi dan diteruskan para sahabat radhiyallahu anhum melawan penjajahan. Nah, sekarang kita terjajah. Banyak negara dijajah. Siapa penjajahnya? Tetap orang-orang itu dulu, keturunan orang yang tubuhnya lebih besar dari kita. Ya, sampai keliling dunia, kira-kira sih tubuhnya lebih besar dari itu. Ya, dan itu sekarang tugasnya disampaikan kepada kita. Gitu. Jadi jelas disuruh memerangi dan pasukan sudah disiapkan. Makanya Sayyidina Abu Bakar memberangkatkan waktu itu Usama bin Zaid, tapi di daerah terdekat yang sudah ditentukan Rasul. Ya, jadi tadi wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah keluar untuk menuju Syam, liqital Rum, ya, untuk memerangi Romawi, dan sudah sampai di tempat namanya Tabuk. Aqama biha qoriban min isrina yawman, yakni tidak lebih tidak kurang dari 20 hari. Makanya ada yang mengatakan 21 hari atau berapa. Ya, summa istakharallahu fi ruju'. Kemudian Allah memberi pilihan untuk kembali. Kenapa? Ya tadi suasana sangat panas waktu itu. Ya, kata Sayyidina Umar sampai unta disembelih bukan untuk dimakan, diambil airnya. Diperas itu makanan yang sudah masuk ke lambung itu untuk diminum airnya. Tenggorokan sudah seperti putus. Makanya Allah berikan pilihan kepada Rasul untuk kembali atau terus. Maka Rasulullah memilih kembali. Ya, karena lidhoyikil hal, kondisi yang sangat tepis, wa du'afan nas, dan orang-orang sudah sangat lemah. Ya, kama saya tibi ba'da insyaallah taala, sebagaimana akan diceritakan berikutnya, kata Imam Ibnu Katsir. Ya, jadi disinilah yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi jelas para nabi itu semuanya di antara yang mereka lakukan adalah menghilangkan penjajahan. Mereka yang wajib melawan. Begitu. Dan kalau serius, sekuat apapun musuh kita, orang beriman ini dikasih Allah mampu. Makanya jangan ngomong kita tidak mampu. Nggih, nek ngomong Freeport kita tidak mampu. Padahal semua operator Freeport itu orang Indonesia.
Jarang orang asing. Ya, saya kemarin ketemu teman gitu yang suaminya kerja di sana. Dulu pernah ngaji sama saya sekitar 8 bulan beberapa itu, terus ikut suaminya pindah. Rumahnya masih ada di Krian. Motornya semua ditinggal. Disuruh pakai sama teman kita. Cerita itu gitu. Jadi suaminya dulu bahkan beliau cerita ada teman-teman dari ex alumni IPTN yang dibubarkan pada masa Menteri AS Hikam zaman Gus Dur itu. Pada kerja di sana, ya, dan itu semua operator ahli itu orang Indonesia, termasuk beliau bagian pengeboman sekarang di terowongan itu. Jadi yang Natal nanti dibomber, nanti rontok, terus dikero, diarahkan ke pipa ditandai sama truk baru keluar dari terowongan, gitu. Ya, dan itu di kedalaman sekian, bahkan tadi itu dipilih. Kenapa pakai teori ini? Dipilih memang yang paling bagus saja. Nggak seperti kemarin keruk terus dari atas. Sekarang kan bisa di sinar X. Jadi di mana arahnya itu dicari, didatangi. Begitu. Ya. Nah, ini di sini. Makanya di sinilah kita. Jadi jelas fungsi daripada dakwah itu bukan sekedar ngajak orang sholat. Walaupun tetap kita harus sholat. Nggak boleh nggak sholat. Kita harus membaguskan sujud kita, itu kita berpakaian pun. Tapi di sini ingat, perhatikan, Nabi Muhammad SAW jelas diperintahkan Allah dan itu harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan, ada lagi ayatnya masih di surah yang sama tadi, surah 9. Ya, kalau kita tidak mau melakukan ini akan menjadi bahaya bagi kita. Ya, dipanggil Allah langsung juga orang beriman. Sudah. Nah ini ayat yang ke-38, baru tadi 28, sekarang 38. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, malakum, kenapa kamu, idza qila lakum, bila diberitahukan kepadamu, infiru fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah, berangkatlah, saqaltum ilal ard, kamu keberatan. Kita ini nak dijak berjuang apa? Gelem. Sakal tu binatang. Ya, kayak antep kandil di bumi. Araditum bil hayatid dunya, Allah tanya, apa kamu sudah puas dengan kehidupanmu di dunia ini? Kamu enggak butuh surga? Jawaban yang tersebut ditanya. Wis sampean wis tahu dunia yang ini sudah puas. Fama mataul hayatid dunya fil akhirah, padahal kesenangan dunia dibandingkan akhirat illa qalil, kecuali kecil nilainya. Nah, kalau jenengan iki Pak, oleh dunia iki piro? Kecil kata Allah. Ya, ayat ke-29. Ayat 39 ini. Illa tanfiru, jika kamu tidak mau berangkat. Perhatikan ini, jika tidak mau berangkat untuk memerangi tadi orang kafir, yu'adzibukum 'adzaban alima, maka Allah akan menyiksamu dengan siksaan yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan menggantimu dengan kaum yang lain. Perhatikan, yang menolong agama Allah ini pasti ada, Pak. Ya tadi, kalau kita tidak mau, nunggu orang lain yang mau. Generasi mungkin ada lagi. Tadi Bani Israel tidak mau, 8 suku sepakat tidak setuju. Hanya 2 faksi yang setuju, suku yang setuju. Maka tadi itu menunggu sampai generasi ganti, mati hina. Ya kan? Sampai Nabi Musa ikut terhukum. Beliau mati dalam pengasingan. Kenapa? Karena tugasnya melindungi kaumnya. Mau tidak mau yang menemani kaumnya. Makanya kaumnya yang menyusahkan Nabi Musa. Itu kan? Nah, di sini jelas. Kalau kalian tidak mau,
akan disiksa Allah, terus diganti dengan kaum yang lain. Wala tadurruhu syai'a. Dan kalau kamu tidak mau, Allah nggak kena rugi sedikit pun, Allah nggak kena bahaya. Kamu yang rugi. Ya, ngerti nih? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa loh. Nah, Maha Kuasa kok jaga tolong nah gitu. Ya, sampai kata ngomong dulu, jadi ini Maha Kuasa. Lah kok aku sih dikongkon perang? Kena apa gak koyo Musa yang tadi itu? Wis perang dhewe sampean ambek Tuhan sampean. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar Rasulullah mengatakan, ya, atau sahabat Ansor cerita gini mau di perang Uhud yang terdesak. Ya, di banyak peperangan kita ada versi keadaan itu. Jadi ketika di dalam peperangan, maka tadi Rasulullah menoleh ke kanan memanggil tadi itu, wahai Ansor. Maka apa jawaban sahabat Ansor? Ya Rasul, pergilah Anda berperang dan kami akan bersama Anda. Kami tidak akan ngomong seperti Bani Israel kepada Nabi Musa, peranglah Anda bersama Tuhan Anda berdua. Kami duduk di sini, tapi kami akan mengikutimu kemanapun Anda pergi. Noleh lagi kiri, wahai Ansor. Jawabannya sama. Ya, jadi Ansor terus dipanggil karena Muhajirin sedikit. Jadi pasukan dadangku jadi Muhajirin mesti gak perlu dipanggil lagi. Karena orang-orang khususnya Rasul sudah terpilih. Nah, demikian Pak sekalian, itulah yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi jelas Bani Israel seperti itu, sedangkan umat Nabi tidak begitu. Nah, kalau kita mengaku umat Nabi, kemudian bagaimana kita sekarang? Kalau ngomongnya tadi nggak mampu, kita tidak dalam kapasitas. Ya tadi itu, ingat, yang penting kita kerjakan perintah ini. Yang penting cuma itu. Makanya penegakan Islam, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan ini menyatukan umat, dan umat tidak bisa bersatu kecuali oleh negara. Kalau cuma ormas-ormasan semua, ya, semakin banyak ormas ya gitu-gitu aja, gak ada pengaruhnya. Dan tadi ketika banyak yang gak mau, bagaimana? Ya gak apa-apa. Nabi Yusuf tadi kan ya 8 faksi gak mau, 8 kelompok gak mau. Lama-lama terbukti ternyata yang gak mau itu rugi juga, mati juga. Ya, akhirnya mau gitu. Setelah mau tadi balik, cari teman dulu. Dan beliau tadi itu, ya tetap diambil rasionalnya. Dan perang cuma 1 kali. Nabi Yusuf tadi nyerang kaum Jababaro tadi, karena tadi beliau katakan negeri ini sudah aku masuki, sudah aku lihat, dan bagus untuk kita, cocok untuk kita seperti Allah janjikan. Dan tadi kita punya kesempatan untuk menang, dia sudah tahu bagaimana cara memenangkannya. Makanya beliau ambil strategi 1 kali serangan harus menang. Kenapa? Kalau 2 kali pasti kalah, apalagi 10 kali pasti kalah. Jadi cuma ambil 1 kesempatan saja, tapi harus siap. Perhatikan ini, dengan pertolongan Allah. Makanya ketika beliau menyerang menurut tadi waktu dan kondisi yang sudah beliau pelajari, diseranglah kaum yang bengis tadi, yang kuat itu. Ternyata sampai sore belum kalah. Maka beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, dan matahari langsung panggil, aku melaksanakan tugasku dari Allah, wahai matahari, tunggulah aku sampai selesai, jangan tenggelam dulu. Gitu Pak, jadi berjuang misi baru ngono. Makanya kalau jadi ngono, lapo berjuang hilang, menang Imam Mahdi, turun selesai dewe. Oh Nabi aja butuh 124.000 sahabat Pak. Nabi kita Muhammad punya 124.000 sahabat radhiyallahu anhum. Semuanya itu orang-orang serius, kayak Yusuf tadi itu. Gak terima oleh perintah Allah sampai tadi itu, bajunya dicopot, dibakar, tanah dijanjikan Allah, saya akan datang lagi. Begitu. Mentalnya kita itu harus seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi di sini. Jadi dulu Sayyidina Umar gitu. Makanya ketika penyerangan Sam, Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, pasukannya sekitar ya tadi cuma 30 atau 60 ribuan gitu. Yang dilawan tuh 200.000 lebih. 200.000 Pak, ditambah suku-suku yang anti-Islam itu sekitar suku lokal. Itu yang Romawi itu 200.000. Maunya itu minta bantuan pada Sayyidina Umar, dan dikasih bantuan.
cuma dimotivasi saja. Bayangkan ini. Pokoknya siap. Jadi ketika pemimpin ngomong ke Sayyidina ngomong kita bisa menang dengan jumlah ini, tidak perlu ditambah, maka yakinlah Sayyidina Abu Ubaidah tadi itu. Maka diteruskan penyerangan, dikepung terus sampai akhirnya Allah berikan kemenangan. Nah begitu Pak. Makanya tadi ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita tidak siap Pak, ya tidak akan ada perubahan. Makanya kita ini termasuk yang tadi. Jangan ngomong kayak ngomong hilama ngomong tok itu. Kalau nggak diomong Pak, nggak ngerti dan nggak ada yang mau melakukan. Dulu kemerdekaan diperjuangkan gagal, Makanan Diponegoro gagal, semua gagal. Tapi diomong terus oleh umat Islam. Ketika ternyata Belanda dibom oleh Amerika, maka Belanda pulang. Karena sudah pernah ngomong dan terus membahas kemerdekaan, akhirnya langsung bisa merdeka. Walaupun tadi itu ada rekayasa Amerika dan sebagainya, tapi jelas kalau nggak diomong nggak bisa. Jadi waktu itu orang Indonesia sudah ingin merdeka. Jadi ketika ada Belanda, kenapa? Karena penjajah Eropa belum datang di sini. Karena Jepang sedang berkuasa. Belanda pulang, Inggris pulang, Portugal. Ya Portugis cuma sebagian wilayah kecil. Ya, maka Belanda kalau ke sini waktu itu butuh waktu 4 bulan 6 bulan. Kesukaan yang tadi Londo merdeka ya gitu. Nanti juga gitu, nanti Allah tolong kita. Ada masa di mana nanti itu masyarakat akan mengharapkan perubahan karena sekarang sudah sangat buruk. Ya, ada RUU Ciptaker yang sekarang mencekik para pekerja, tapi gak wani kan? Gak wani tadi, gak mampu, terlalu kuat Jawa Barat. Kita cuma seperti belalang kan? Tapi kita ngomong perubahan ini, nanti kalau sudah momennya Allah tolong, tinggal perubahan. Begitu. Ya demikian materi saya, tapi tadi Mas Dio bilang tidak ada pertanyaan, nanti pertanyaannya acaranya ganti, jadi samana, jadi pertanyaannya lebih umum ya, tapi boleh juga. Jadi jelas di sini kesimpulannya, ya baik Nabi Musa, maka beliau pun diperintahkan tadi selain membebaskan Bani Israel yang dijajah di Mesir, ditindas, diperbudak oleh Firaun, terus setelah selesai diperintahkan lagi membebaskan negeri asal Bani Israel yakni Syam, Palestina dan sekitarnya, maka beliau laksanakan, tapi umatnya tidak mau. Perhatikan Nabi Musa mau. Kurang kuat apa Nabi Musa? Tongkatnya itu bisa menyelesaikan Firaun. Tapi Allah gak kasih lagi untuk ini harus perang. Dan akhirnya Nabi Musa yang meneruskan perintah itu setelah beliau wafat. Ya, dan kemudian Nabi Muhammad pun tadi di surah At-Taubah diperintahkan untuk menyerang ya ahli kitab, tidak hanya menyelesaikan orang Mesir Mekah. Ya, setelah selesai dengan orang Mekah, berhala-berhala sudah dihancurkan, haji sudah ganti dengan syariat Islam, ya maka kemudian Allah perintahkan serang Romawi. Tidak terlaksana, beliau meninggal, diteruskan Sayyidina Abu Bakar karena banyak orang-orang murtad, beliau sibuk ngurusin murtad, tapi pasukan sudah siap. Makanya Sayyidina Umar begitu naik langsung nyerang. Sayyidina Umar 10 tahun menyelesaikan, bayangkan Sayyidina Umar menyerang Mesir selesai. Bersama Mesir 16 kerajaan masuk Islam. Seluruh Afrika berarti. Ya, Syam ditaklukkan. Sulit tadi sampai lama. Persia langsung dihajar. Raksasa dunia itu jatuh. Nah, di tangan Sayyidina Umar. Cuma dalam waktu 10 tahun, Pak. Tidak hanya cukup itu, masuk ke Romawi sudah sampai Turki. Nah, jadi seperti itu yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, dan setelah itu diusahakan penyerangan Konstantinopel walaupun belum berhasil, nanti baru berhasil di Muhammad Al-Fatih, kan begitu. Ya, jadi demikianlah. Jadi jelas bahwa perjuangan untuk menegakkan Islam melalui negara dan untuk melawan penjajahan dunia ini betul-betul diwariskan oleh para nabi dulu dan betul-betul dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya kembalikan. Alhamdulillah, demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Sahabatul Majlis. Materi yang sangat bagus, sejarah ya, sehingga semoga kita dengan sejarah ini kita dikuatkan ya,
Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam aktivitas dakwah ini. Untuk selanjutnya yakni agenda kita yaitu jalsa munah, yaitu forum tanya jawab. Untuk itu jadi forum jalsa munah ini adalah forum yang tanya jawab dan semua boleh bertanya nanti dan semua pun boleh menjawab ya, apabila ada yang ada kemampuan untuk menjawab. Dan untuk forum jalsa munah ini akan dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman ya. Kepadanya monggo dipersilahkan, dan dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.